warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardi Webra, mahasiswa PPG BK Universitas Negeri Padang tahun 2021. Sekarang menjabat sebagai guru BK di SMP Negeri 3 Pulau Punjung. Berikut saya akan menampilkan video konseling individu bersama siswa, di mana yang kami bahas di sini adalah konseling individu di bidang karir, karena siswa tersebut ingin mencapai cita-cita ataupun karirnya yang sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Baiklah Bapak Ibu semua, selanjutnya mari kita saksikan tayangan video kami bersama siswa. Silakan. Waalaikumsalam, silakan duduk Nurul. Selamat datang Nurul ya di pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan konseling individu, ya. Di Nurul, apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, tidak ada kendala apapun ya. Baiklah Nurul, di sini Bapak jelaskan sedikit. Nama kegiatan kita adalah konseling individu. Apa? Konseling individu. Konseling individu itu artinya dimana nanti Nurul diberi kesempatan bercerita tentang keadaan Nurul, baik itu keadaan agama, pribadi, sosial, karir, belajar. Bercerita dulu tentang keadaan Nurul, apa yang menjadi kegalauan Nurul, apa yang menjadi gundah gulita Nurul. Nurul bisa bercerita di sini. Dan jangan takut nanti, ini yang maksudnya ya, jangan takut nanti apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita perbincangkan, insya Allah tidak akan Bapak buka-buka, termasuk kepada teman-teman di luar, ya, termasuk kepada teman-teman yang di luar kelompok tadi, itu tidak akan Bapak buka-buka. Jadi tidak usah takut, barangkali ada yang berkaitan dengan teman yang di luar, boleh sampaikan, Pak. Kawan kelompok tadi itu sabananya mau dihukum apa? Sabananya mau dihukum apa? Boleh Nurul ceritakan seperti itu ya. Dan di sini Nurul juga harus terbuka. Terbuka maksudnya bercerita apa saja, ya. Bercerita apa saja tentang apa yang Nurul rasakan hari ini. Jadi tidak perlu takut dengan cerita tapi takut cerita nggak usah ya. Jadi sebelum kita mulai, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Nurul, ada pertanyaan barangkali tentang konseling individu, ingin bertanya lagi? Ya, silakan Nurul. Mungkin dalam hal ini apa yang ingin kita katakan kepada tentang belajar bagaimana yang Nurul rasakan seperti ini? Belajarnya Nurul ingin mendapatkan Oh gitu. Jadi prestasi belajar Nurul yang diinginkan ya. Kalau biasanya belajar Nurul seperti apa? Ada waktunya. Kapan-kapan saja Nurul belajar? Sesudah sholat, sesudah tidur, mulai diajarkan. Malam juga. Berarti satu hari 2 kali belajar. Kapan lagi selain 2 kali itu? Apakah ada hari-hari tertentu atau saat-saat tertentu? Jadi tadi Nurul menyampaikan Nurul ingin mendapatkan apa kan? Belajarnya 1 sampai 10 besar. Memangnya selama ini apa prestasi Nurul ya? Nurul peringkat berapa? Kemarin peringkat 14. Jadi inginnya memang dapat peringkat lagi. Di saat Nurul dapat peringkat 14 itu pandangan orang tua Nurul bagaimana tuh? Kecewa. Bagaimana kecewa?
Membandingkan dengan tetangga. Oh, tetangga yang ikut bagaimana? Dapat juara 1. Membandingkannya bagaimana ini? Coba kita kaji dulu. Belajar lagi biar lihat nasi tangga dapat juara 1, anaknya bangga. Sedangkan kamu, ya? Di sana itu apa perasaan lo? Sedih. Oh, tetangga yang dapat juara 1 ini, maksudnya apakah dia ini teman dengan Nurul atau bagaimana? Teman. Bagaimana cara belajar teman ini? Kurang tahu. Oh, beda tingkat kelas? Beda. Dia kelas? Sekarang kelas 7. Oh, sekarang dia kelas 7. Berarti dia dulu SD dapat juara. Kamu udah SMP kok nggak bisa aja. Jadi seperti itu ya Nurul ya. Jadi Nurul ingin kan? Bagaimana inginnya mendapatkan ranking 10 besar, atau bisa jadi mendapatkan ranking 1. Nah, kalau seperti itu, apa yang bisa Nurul lakukan untuk mendapatkan? Belajar sudah tadi ya. Oh ya, belajar 2 kali 1 hari. Siap zuhur. Malam-malamnya kapan ini? Sudah maghrib jam 8. Sesudah maghrib jam 8. Berarti siap maghrib belajar, siap isya kembali belajar. Enggak. Oh, enggak, satu itu aja, siap maghrib saja. Jadi ingin mendapatkan yang lebih baik lagi. Oke Nurul, setelah ini berarti Nurul sudah terniat betul ingin menjadi juara kelas. Sejak kapan cita-cita Nurul seperti itu? Dari kelas 1. Dari kelas 1 SD, kelas 1 SMP? 1 SD. Siapa saja sebenarnya bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik tergantung usaha kita masing-masing, ya. Tergantung usaha masing-masing. Kalau dari segi pelajaran apa yang menurut Nurul paling gampang untuk agama? Itu pelajaran yang paling gampang. Tidak gampang. Tapi disenangi. Iya. Kalau pelajaran yang tidak disenangi, MTK. Jadi pelajaran yang disenangi, agama yang tidak disenangi, MTK. Selebihnya tengah-tengah saja. Ya. Selebihnya tengah-tengah saja. Mungkin barangkali mengganggu. Dari keinginan Nurul tadi, niat hati Nurul ingin menjadi siswa yang berprestasi. Kalau bisa dapat juara 1, tapi dapat 10 besar pun jadi, ya Nurul ya. Nurul di rumah sudah belajar, baru dua kali, siap zuhur dan siap maghrib. Kemudian menurut Nurul ada nggak cara yang lain? Kalau les, jadi ikut les di tempat-tempat yang disediakan. Sudah pernah coba? Belum.
Apakah Nurul mendapatkan informasi les ini dari mana ya? Bagus, kita les lah. Gini ada nggak dapat informasi dari les? Nggak ada, nggak tahu. Terus selain belajar, kemudian les. Kenapa Nurul menganggap les ini bisa meningkatkan prestasi Nurul? Nah, les itu dapat menambah materi kembali, mengulang materi kembali. Dari segi les apa lagi? Belajar, les, apa lagi? Ada lagi barangkali yang bisa meningkatkan prestasi Nurul selain ini? Ayo, ya maksudnya kok? Hah? Salat, iya itu. Salat dan berdoa. Dengan Nurul salat, kemudian berdoa, insyaallah kalau kita tetap berusaha dan berdoa, itu adalah obat yang paling mujarab. Salat dan doa adalah obat yang paling mujarab. Bisa membuat Nurul menjadi anak yang berprestasi tinggi, berprestasi lebih baik. Ya, jangan takut, heran. Ingin berprestasi lebih baik, ya baca tadi, belajar, les, berdoa. Yang kedua, itu kan belajar di rumah, belajar itu kan di rumah, kita tadi. Kemudian les juga di lingkungan sekitar atau rumah. Yang ketiga belajar berdoa juga di rumah. Kalau di sekolahnya bagaimana? Kalau di sekolah apa kira-kira yang bisa menyebabkan Nurul berprestasi kalau berada di lingkungan sekolah? Ya, mengikuti. Apa saja? Apa saja? Ayo sampaikan aja. Dengan cara apa? Di sekolah agar prestasi Nurul ini lebih bagus. Mengikuti belajar. Ya, maksud Nurul acara apa? Belajar di kelas atau di lapangan atau di aula di mana? Belajar aktivitas. Iya, mengikuti aktivitas belajar di kelas lebih baik lagi. Iya, betul. Mengikuti aktivitas belajar di kelas lebih baik lagi. Kalau dulu biasanya seperti apa belajar dulu di kelas? Iya. Kalau sebelumnya seperti apa belajar dulu di kelas? Agak lalai. Lalainya seperti apa? Kadang-kadang lupa bawa PR. Terus? Apa lagi? Lupa bawa PR. UH-nya bagaimana? Latihannya bagaimana? Ya, jadi ada poin-poin tertentu yang bisa kita ya. Jadi memang benar ingin memang ingin sukses dalam prestasi yang Nurulnya. Di sini ada kita coba lihat. Tadi Nurul menyatakan dengan cara belajar di rumah. Terus apa lagi caranya? Les. Terus berdoa. Apa lagi?
sholat berdoa dan sholat di sekolahnya harus ini yang menjadi tujuan kita. Ya, ini yang menjadi tujuan kita agar cita-citanya. Apa cita-citanya tadi? Mendapatkan prestasi. Cita-cita itu menjadi tercapai. Ya, yang pertama belajar di rumah, les, berdoa, harus giat belajar ya, giat belajar di sekolah. Ini yang menjadi target hari ini. Tadi belajarnya 2 kali. Coba Pak tanya, jawab dengan jujur. 2 kali 1 hari itu tertib atau tidak? Tiap hari atau tidak? Kadang-kadang. Berarti ini dipertanyakan dulu. Kadang-kadang. Coba kalau ditertibkan. Trik untuk belajar ini, bagaimana ini belajar ini? Apa yang dibahas di saat belajar itu? Jadi Nurul menyatakan bisa 2 kali. Setelah pulang sekolah, ya, setelah pulang sekolah dan habis maghrib. Apa yang kamu pelajari di saat itu? Maksudnya bisa jadi kalau balik sekolah itu Pak belajar dengan cara mencari di dalam buku, atau kalau ada PR kerjakan PR di buku. Apa yang kamu pelajari setelah sholat zuhur? Mengerjakan PR. Tapi tadi kamu bilang PR di sekolah bagaimana? Sering terlambat atau tidak? Bagaimana? Sering kosong PR-nya? Berarti ini belum terlaksana secara baik. Belum dilaksanakan secara baik. Bagaimana lagi? Ayo. Berarti belajar di rumahnya harus dipergiat lagi kalau ingin mendapatkan prestasi yang lebih. Paham Nurul? Ya, giat lagi kalau ingin mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Kan perlu tambah jamnya ya. Ya. Les ini bagaimana Nurul? Belum pernah. Dari segi biaya bagaimana? Tidak uang. Les ini biasanya memiliki uang yang lebih ya, lebih dan lain sebagainya. Jadi menurut Bapak, yang pertama les di tempat kita tidak ada. Jadi kalau bisa les ini ditiadakan saja ya. Nah, giat aja di sini, sudah selesai itu. Nah, ya. Berdoa dan salat. Tanya dulu 5 waktu sholat wajib kita. Ya, di antara 5 ini kamu rutin nggak kerjakan tiap hari? Enggak. Ya, ini salah satu. Dulu mau ini, dulu itu, tapi sholatnya. Nah, sholat apa saja yang saya menyuruh lakukan? Subuh, asar, zuhur, asar, yang sering tinggal sholatnya sama isya sama subuh. Isya sama subuh. Jadi apa? Kalau subuh bangun. Kalau Isya Bakat tidur itu rencana itu mau sholat Pak, tapi apa nonton sudah kerja itu kan nonton ya Pak. Nah itu terkejut sempat. Jadi sering mulai di sana ya. Tapi ini juga harus diperbaiki lagi agar doanya atau sholatnya. Tidak nanti otomatis Nurul berdoa memintanya kepada siapa? Ibaratnya gini, Nurul minta pipi ke orang tua, mak minta pipi. Sebelumnya amak menyuruh Nurul untuk
membantu dia juga PKI. Orang tuanya memberikan uang langsung gitu aja atau pasti tanya-tanya dulu atau payah minta itu? Tanya-tanya dulu, kemudian atau payah minta itu. Tapi dia minta tolong mau pada begitu juga barangkali dengan Tuhan Allah. Allah memberi kita kewajiban sholat, tapi tidak kita tunaikan. Wah, nanda juara aja deh. Ya nurul mau juara juga, tapi tuntutan apanya tidak nurut juga. Iya ya. Terus tingkatkan ini lagi, sholat harus giat belajar di sekolah. Caranya gimana? Caranya dengan menggunakan waktu itu. Terus? Mengerjakan latihan. Terus? Kalau dulu belajar itu apa yang guru harus lakukan di saat guru menerangkan atau guru menyampaikan pelajaran? Memperhatikan. Selama ini bagaimana? Mulai diperhatikan. Tapi ada juga gangguan Pak. Gangguan apa? Di saat belajar itu ada nggak teman mengganggu yang lainnya? Minjam pena, apalagi alasannya? Iya, ini cara belajar yang di sekolahnya lagi ya, harus diperbaiki. Jadi Nurul, ini 3 kegiatan yang harus dilakukan jika ingin mencapai prestasi. Nurul yang akan mencapainya, Nurul yang akan memperbuatnya. Bapak tidak akan bisa bantu apa-apa, ya, tapi Nurul yang akan memperbuatnya. Oke Nurul, ada lagi barangkali yang ingin disampaikan ke Bapak di hal ini? Kalau tidak ada, masalah prestasi kita tutup, ya. Jadi ini Nurul kerjakan di rumah. Kita akan kembali berkonsultasi di hari Senin besok. Ya, kalau ada kendala, kalau ada apapun yang terjadi tentang ini, sampaikan ke Bapak lagi ya. Kita berkonsultasi. Saya sudah coba tapi seperti ini. Saya sudah coba hasilnya begini. Sampaikan ke Bapak. Ya, kita cari jalan keluar yang terbaik untuk Nurul tentang hal ini. Tentang prestasi belajar kita tutup. Ada lagi yang ingin Nurul ceritakan ke Bapak dari cerita yang lain barangkali, dari persahabatan, keluarga, dari atau di sekolah atau di mana? Tentang karir. Ya silakan, mau cerita apa sama Bapak tentang karirnya? Nurul ingin jadi dokter tapi takut. Nurul ingin jadi dokter tapi takut suntik. Boleh, bagus sekali, dokter. Kenapa Nurul ambil dokter? Kenapa ingin jadi dokter? Waktu itu orang tua sakit. Pas pergi liburan ke Bukit Tinggi, itu tiba-tiba kakinya sakit. Bapak sakit kakinya. Terus dia bilang kan pulang ke rumah. Bilang jadi cita-cita nggak usah lah jadi polwan, katanya dokter aja lah. Jadi kalau ada keluarga sakit bisa kita bantu. Jadi cita-cita Nurul ingin jadi seorang dokter. Tujuannya ingin mengobati keluarga terlebih dahulu. Ya, jadi kalau ada keluarga yang sakit bisa langsung. Selain itu, apa yang menyebabkan Nurul ingin jadi dokter? Selain itu, apa yang menyebabkan Nurul ingin jadi dokter? Keinginan orang tua. Jadi selain itu, selain orang tua ingin Nurul bisa mengobati keluarga, orang tua juga ingin Nurul besar nanti menjadi dokter. Alasan orang tua apa nih? Alasan orang tua Itu tadi, Pak. Oh itu tadi. Selain yang itu, apa lagi? Apakah karena dokter itu cantik menurut Nurul, gagah menurut Nurul, atau bagaimana?
lebih apa namanya? Lebih berjasa. Lebih berjasa. Lebih berjasa bagaimana ya? Mengobati Mengobati atau membantu, bisa juga menolong orang lain. Ya, jadi dokter lebih berjasa, lebih berguna, lebih bermanfaat kepada orang lain karena bisa membantu kehidupan atau hidupnya orang lain. Ya, jadi itu yang ditampak oleh Nurul ingin menjadi seorang dokter. Yang pertama tadi menolong orang keluarga, kemudian keinginan orang tua, yang ketiganya agar berjasa menjadi seorang dokter, bermanfaat bagi orang lainnya. Hal lain? Ayo, apa? Hal lain barangkali? Ayo, kenapa Nurul ingin jadi seorang dokter? Apanya yang Nurul lihat dari dokter? Karena bisa menyembuhkan orang. Karena bisa menyembuhkan orang. Bisa menyembuhkan orang, mengobati orang, membantu orang. Ya, orang sakit datang, tulangnya sudah sehat. Ada satu lagi nih yang belum Nurul sampaikan. Karena uangnya banyak. Makanya Nurul ingin jadi seorang dokter. Oke, boleh Nurul menjadi seorang dokter. Boleh. Sekarang bagaimana dengan kemampuan? Kemampuan seorang dokter apa saja yang harus ada? Mentalnya bagaimana ini? Harus kuat terhadap apanya? Mentalnya itu sebagaimana? Kuat apa? Sebut aja, kuat ini Pak, kuat itu Pak. Kuat menghadapi kuat menghadapi ya, bagaimana nih yang jorok-jorok, ya, yang mati-mati, harus berani ya, harus berani. Apa lagi? Kemampuan seorang dokter yang harus ada. Kuat Pak. Maksudnya bagaimana ini? Kalau pasiennya Harus kuat menggendong gitu? Enggak. Dulu kan takut sama darah sama sakit. Itu. Harus berani, harus kuat terhadap darah. Kuat darah atau apa tadi? Suntik. Berani terhadap yang mayat atau yang jijik luka ya. Apa lagi? Itu aja ya, itu aja kemampuan yang harus ada pada dokter. Yang ayo, apa ini? Dokter itu apakah dia orang yang bodoh? Tidak, berarti harus pintar di bidang kedokterannya ya. Nah, sekarang bagaimana? Coba pertanyaan. Kemampuan yang ada pada dokter ini ada nggak pada Nurul? Tidak ada. Kalau tidak ada kemampuan ini, berarti Nurul tidak bisa untuk menjadi seorang dokter. Nah, bagaimana ini? Ada nggak kemampuan Nurul untuk ini? Kalau ada kemampuan untuk ini, agak satu, agak setengah bisa masuk sini. Berani bisa dirubah nggak? Bisa. Kini nggak berani dirubah, tapi saya akan coba. Mau seperti itu? Yakin? Lihat kata Fiklet.
Kalau Nurul ingin jadi seorang dokter, ini harus Nurul kembangkan, ya, menjadi seorang yang berani terhadap mayat atau jijik terhadap penyakit, harus berani lagi. Kalau ingin menjadi seorang dokter, Ini masih bisa Pak kalau suntik. suntik dengan darah nih. Oh, kalau ini masih bisa diberanikan Pak. Tapi kalau darah aja suntik. Oke. Nurul, kalau sebenarnya darah itu apanya yang menakutkan? Apanya darah itu? Nggak tahu juga. Yang jelas takut saja Pak. Pernah lihat darah? Di mana? Rumah sakit. Di rumah sakit. Waktu apa? Pas kakak kekurangan darah Nah, darahnya dilihat di mana? di kantong. Di kantong. Oh, darahnya dalam kantong. Kenapa kamu yakin itu darah? Kan bisa aja Fanta dimasukkan plastik. Kenapa kamu yakin itu darah? Dari sahabat sama orang tua. Keras tuh nih. Begitu ya. Jadi itu yang kamu takutkan. Jijik aja, nggak tahu alasannya bagaimana dia. Apakah di saat kamu melihat darah waktu itu, Nurul melihat darah waktu itu, apa yang terjadi padanya? Bergetar. Oh, bergetar, dia minta rasa-rasanya. Ih, nggak mau sekali melihatnya, ya. Kalau membayangkan seperti ini, takut, masih takut. Oke, sama darah masih takut. Suntik? Apanya yang ditakutkan suntik? Pernah disuntik? Masa kali Waktu SD. imunisasi. Kalian nangis? Pas itu kejadiannya sama guru itu tuh katanya mau lari tapi ditutup pintunya. Itu pintu. Tidak bisa lari. Saya bisa lari, pasrah aja lah. Semenjak itu takut atau sebelum itu lah takut? Mau takut. Lah, sebelum itu. Takut sama darah, takut sama suntik. Ya, boleh takut tapi masih sewajarnya. Oke. Kita bisa mencoba. Kalau Nurul ingin tetap jadi dokter, mau masih jadi dokter saya? Masih jadi dokter. Kita bisa mencoba menghilangkan rasa takut Nurul. Ya, menghilangkan rasa takut Nurul terhadap darah dan suntik. Bisa kita coba. Nurul bisa mencobanya, Bapak juga bisa mencobakan terhadapnya. Mau kita cobakan? Bisa dari hari ini bisa. Tapi yakin tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ya lemon coba. Tujuannya untuk jadi dokter. Kalau masih takut ini, otomatis dokter nggak jadi. Bagaimana? Kalau Nurul masih takut ini, dokter ya tidak jadi. Ayo, dokter Nurul, terbayang nggak ada namanya di sini dokter Nurul? Suntiknya tuh waktunya. Takut dengan suntik bukan bapak yang nyuntik, bukan. Tapi kita cobakan di sini sehingga Nurul tidak takut lagi dengan darah dan suntik. Jadi tidak takut lagi. Sekarang kan takut nih. Mudah-mudahan setelah ini tidak takut lagi. Nah, ya. Coba Nurul duduk dia menyandar ke kursi. Nurul bayangkan darah itu menakutkan. Ya, Nurul melihat di sebuah tempat ada darah yang menakutkan. Kita bayangkan
sekarang darah yang menakutkan tadi, ya, menghampiri atau Nurul mendekatinya. Apa yang Nurul rasakan? Takut. Pak ambil lagi. Pak jauhkan dari itu. Rasa takutnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Di saat darah Bapak dekatkan, Bapak jauhkan lagi. Jadi bagaimana sekarang? Berkurang. Sekarang darah yang warnanya merah, ya, darah yang warnanya merah, Bapak kasih lukisan di sana. Lukisan yang Nurul sukai. Lukisan apa yang Nurul sukai? Gambar apa yang Nurul sukai? Nah, di darah tadi Pak kasih gambar pemandangan. Pemandangan ada gunung, ada sungai, ada air yang mengalir, ada hutan, ada pohon. Sehingga bentuk darah tadi sudah berubah menjadi pemandangan yang indah. Ya, jika Nurul lihat pemandangan tadi, maka Nurul menjadi tenang hatinya, menjadi senang hatinya, menjadi bangga, bahagia. Ya, pemandangan tadi. Darah tadi semuanya sudah berganti menjadi pemandangan. Ingin Nurul mendekati pemandangan tadi, ingin berada di lokasi yang sebenar seperti itu. Nurul menghampirinya, mendekat ke pemandangan tadi. Bagaimana perasaannya sekarang? Enggak apa-apa. Tapi ingat, pemandangan tadi adalah darah. Masih takut? Darah. Kemudian Nurul tarik pemandangan tadi ke daerah Nurul. Nurul berada di sana sekarang. Masih takut? Nah, oke. Setibanya ke dekat Nurul, ya, setibanya ke dekat Nurul. Kemudian air tadi Pak ganti warnanya menjadi warna merah. Bagaimana sekarang? Masih takut? Enggak, tenang, karena ini adalah air pemandangan. Kemudian warna sawah tadi juga Pak ganti perlahan dengan warna pink. Oh, nah, setelah itu pemandangan sawah yang tadi yang kuning tadi ganti jadi warna pink. Pohon yang hijau tadi Bapak ganti juga menjadi warna merah. Oh, tidak. Gunungnya Bapak ganti juga warna merah. Takut? Semuanya sudah berwarna merah. Berarti darah yang Nurul takuti tidak perlu ditakuti lagi. Ya Nurul? Mungkin setelah ini Nurul coba lagi di rumah. Kalau ada nanti bagaimana caranya Nurul mengetahui kalau Nurul itu sudah tidak takut lagi dengan darah. Ya. Setelah ini boleh Nurul mencobakan. Dan hari Senin esok kita ketemu lagi ya. Ingat tujuannya untuk apa tadi? Menjadi seorang ya, ingin menjadi seorang ya. Dari cerita kita mungkin ada yang ingin Nurul pertanyakan ke Bapak dulu. Nah, bagaimana perasaan Nurul sekarang? Setelah kita counseling individu hari ini, apa yang Nurul rasakan? Perasaan bagaimana? Yang tadinya takut sekarang. Ya, yang tadinya takut sekarang ya. Sudah senang berarti ya. Terus apa yang akan Nurul lakukan setelah counseling ini? Setelah counseling ini, untuk mencapai cita-citamu jadi dokter, apa yang akan Nurul lakukan? Berani. Terus? Kalau untuk meningkatkan prestasi tadi, apa yang akan Nurul lakukan setelah counseling ini? Waktu belajarnya ditambah. Oke, dari counseling kita tadi, sudah lama kita counseling, ada nggak hal baru yang sebelumnya belum pernah Nurul dengar, hari ini didengar? Apa?
sebelumnya belum pernah dengar, sekarang udah pernah dengar. Konseling. Terus tentang kegiatan ini memberanikan untuk darah. Oke Nurul, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga Nurul menjadi siswa yang berhasil dalam cita-citamu menjadi seorang dokter dan mendapatkan prestasi yang terbaik. Ingat, Nurul harus berbuat, bukan Bapak yang berbuat, tapi Nurul. Kalau Nurul berbuat, insya Allah cita-cita Nurul akan capai. Insya Allah kita akan pertemuan lagi ya, karena tidak akan selesai satu kali pertemuan ini untuk menjadi seorang dokter. Untuk mendapatkan jasa satu tidak akan selesai di hari ini. Senin besok boleh temui Bapak atau melalui WA juga boleh, telepon juga boleh ya. Sekian dari Bapak, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan.